Orang ahli culture dia mengatakan, biasanya manusia itu dari satu Allah pindah kepada Allah yang lain. Kita melihat dinamisme, animisme, sampai kepada agama-agama yang lain. Hanya pindah agama, tetapi manusia modern, dia bilang, pindah dari satu agama, tidak pergi ke agama yang lain. Pindah dari satu Allah, tidak pergi ke Allah yang lain. Dirinya itu adalah Allah. Man is autonomous. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Gereja Agustinus, ketika dia meneliti kejatuhan manusia di dalam dosa, dia mengambil satu kesimpulan. Dia mengatakan pride is the beginning of sin. Kesombongan, arogansi itu adalah permulaan dosa. Dia ambil kesimpulan demikian. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, saudara, kita bisa melihat bahwa malaikat dulu, terlebih dulu sudah jatuh, yang kita kenal sekarang dengan nama iblis dan pengikut-pengikut dia yang lain. Ketika dia dipercayakan oleh Tuhan dengan satu kuasa yang begitu besar, dia memberontak. Dia mengatakan, saya ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Lalu dia jatuh di situ, saudara. Dari malaikat itu menjadi iblis. Saudara, kita melihat dengan cara yang sama, manusia jatuh di dalam dosa. Yaitu karena dia mau menjadi seperti Allah, saudara. Saudara, manusia jatuh di dalam dosa, jangan Allah disalahkan. Jangan pikir Allah menjerumuskan manusia. Sekali lagi Bapak Gereja Agustinus mengatakan, manusia jatuh di dalam dosa karena dia dicobai oleh keinginan dia sendiri. Saudara, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dia adalah mahkota ciptaan. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, satu-satunya ciptaan Tuhan di mana Tuhan hembuskan nafas hidup ke dalam mulut dia. Ketika Tuhan hembuskan itu, manusia mempunyai roh mirip dengan roh Tuhan. Manusia bisa menyembah Tuhan, manusia itu menjadi kekal, beda sama binatang, sama yang lain. Dan di situ Tuhan bukan hanya sekedar mencipta manusia, dia mencipta pribadi yang independen daripada dia, dalam tanda kutip. Yang terpisah daripada dia. Anthony Hoekema mengatakan, Tuhan bukan menciptakan manusia sebagai makhluk, sebagai creature, tetapi Tuhan menciptakan manusia sebagai person, sebagai pribadi, saudara. Pribadi yang juga bisa menentang Allah. Saudara, manusia diberikan free will, kebebasan, kehendak bebas. Manusia bukan robot, saudara. Manusia bisa melawan Allah. Tapi manusia juga bisa mengikuti Allah sampai seterusnya, saudara. Sehingga Bapak Gereja Agustinus menuliskan satu tentang manusia yang diciptakan Allah. Dia mengatakan manusia memiliki, dia pakai istilah Latin, posse non peccare. Saudara, artinya able, not to sin, itu literally, kita bisa katakan begitu. Mampu untuk tidak berdosa, dan posse peccare, mampu untuk berdosa, saudara. Tapi setelah itu kita lihat, jemaat yang dikasih Tuhan. Dosa masuk di dalam hidup manusia. Karena dia dicobai oleh keinginan dia. Kejadian 3 ayat yang ke-6 tadi kita lihat. Bahwa Hawa ketika dia melihat buah itu baik untuk dimakan. Saudara lihat, ini keinginan. Lalu kemudian sedap kelihatannya. Menarik hatinya, ini bicara keinginan. Saudara, manusia jatuh dalam dosa, kata Bapak Gereja Agustin, saya setuju dengan itu, karena keinginannya itu dicobai. Dan di sini kita tahu, Yakobus menolong kita di dalam hal ini. Yakobus mengatakan, tetapi tiap-tiap, dia pertama bilang Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Lalu dia bilang, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini kembali bahwa manusia dicobai oleh keinginan dia dan dia jatuh di situ. Pertanyaan kita sekarang, jemaat yang dikasih Tuhan, dengan makan buah terlarang, iblis mengatakan akan menjadi sama, serupa dengan Tuhan, bisa menentukan yang baik dan yang jahat, bisa menghakimi yang baik dan yang jahat. Engkau bisa hidup dengan sebebas-bebasnya. Apakah betul, saudara? Setelah Adam dan Hawa makan buah itu, image of God itu hancur, berantakan. Dan di sini saya melihat terjadi kerusakan total.
total depravity.